Ya, Smart Listener, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan yang cerah bagi sebuah kota. Di Kota Makassar, upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan ini menjadi fokus utama untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga. Dan Smart Listener untuk hari ini tepatnya di Jumat ya, di 10 Mei 2024 kita kembali di spesial program untuk hari ini, talk show bersama Parlemen yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial di studio. Beliau ini dikenal vokal ya, dan cukup berpengaruh Smart Listener, dan kedepannya beliau ini juga akan mewakili kita di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ya. Siapakah? Langsung aja, ini udah kelihatan dong ya. Langsung saja kita bersama dengan Ibu Yeni Rahman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ta? Alhamdulillah. Ya. Baik, Kayaknya baik. lama sekali baru kita ketemu di Bu. Iya, kayaknya setahun nih sepertinya. Iya. Saya kira masih di sana. Iya Bu, ini cocok Bu toh dengan nuansa-nuansa Iya. hari ini ya. Oh, ini nuansa semangat. Iya dong. Semangat dan teduh karena Teduh. hijaunya. Ada hijaunya juga kan. Orange-nya semangat, Mhm. hijaunya teduh. Iya, ini menjadi semangat juga Bu di Iya. untuk Smart FM dan juga untuk Ibu Yeni ke depannya Iya, ya. iya. Oke. Ibu, kalau kita lihat untuk saat ini ya, hari ini kita berbicara mengenai pendidikan ya, khususnya untuk pendidikan inklusif ya di Kota Makassar ya. Nah, Ibu, tapi sebelumnya nih saya mau tahu dulu nih untuk aktivitas Ibu Yeni seperti apa saat ini, Ibu? Kayaknya untuk bulan ini sudah full. Gimana, Bu? Jadi aktivitas tentu saja yang paling banyak menyita adalah kami lagi pembahasan di DPRD, dan kebetulan diamanahi 2 pansus LKPJ dan pansus pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dan ini masih berlangsung pansusnya, dan setelah ini juga kami masih lanjut. Ya. Selain itu ya tentu saja urusan-urusan rumah tangga ya, dan urusan juga yang menyita perhatian harus selesai S2-nya. S2-nya, Masya Allah. Semoga dimudahkan Ibu ini ya. Amin, terima Amin ya. kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Nah itu ya Bu ya. Nah ini Ibu untuk periode yang ketiga ya untuk saat ini ya Bu ya. Oke. Tentu ada beberapa catatan ya Bu ya. Iya. Yang dari periode pertama hingga ketiga ini apa kira-kira Bu? Kalau catatan ini hampir kayak hampir semua PD ini bisa dibulatkan catatan. Kalau di komisi saya sendiri, di komisi D, pastinya masalah kesehatan yang ini masih belum tuntas. Terlebih lagi masalah BPJS ini sampai sekarang kan masih bergulir persoalannya, dan masih belum bisa ketemu solusinya. Nah, salah satunya yang paling banyak meresahkan masyarakat adalah penunggakan. Ya, dan yang menunggak ini rata-rata kan masyarakat ekonomi bawah. Ini yang harus ada solusi dari pemerintah yang sampai saat ini belum, tapi kami dari PKS, utamanya teman-teman di DPR RI ini lagi memperjuangkan supaya penunggakan itu dihapuskan. Karena sampai kapan mau ditagih, sementara yang menagih bukan tidak mau, cuman karena tidak mampu. Iya. Kecuali kalau misalnya menengah atas ya wajarlah harus dikejar. Tetapi kalau masyarakat yang makan saja susah, gimana mau ditagihnya? Dan yang lebih disayangkan lagi, kalau tidak selesai penunggakannya ya tidak bisa terlayani. Jadi ada juga beberapa masyarakat yang karena tidak punya BPJS, KIS ya, dalam hal ini KIS yang berbayar, ya terpaksa menahan-nahan sakit karena menunggak gitu. Benar. Kami juga dari DPRD tidak bisa banyak membantu karena kita harus taat pada sistem gitu.
sekiranya aturan itu diubah, ya tentunya kita akan sangat bersyukur dan kita mengetuk hati pemerintah untuk cepat mencari solusinya. Seperti apa itu? Jadi ini yang paling banyak menyisakan kesedihan gitu. Yang sampai sekarang belum ditahu di mana jalan keluarnya. Apakah dibolehkan pemerintah kota memberikan yang melunasi penunggakan? Apakah itu dibenarkan oleh hukum atau oleh sistem? Ya harus ini menjadi perhatian serius pemerintah. Tanpa disadari ya, banyak masyarakat yang sakitnya itu dia tidak bisa berobat. Akhirnya menunggu waktu, akhirnya tidak tertolong ya Bu ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Iya. Tentu kita berharap akan ada solusi-solusi ya ke arah situ. Belum lagi kita bicara soal pendidikan, nah sebentar lagi nih. Ini Bu, benar. Ya, banyak sepertinya persoalan yang belum sampah, belum lingkungan. Ribet ya Bu ya. Kayaknya kita fokus satu-satu dulu. Satu-satu deh Bu ya. Oke. Hari ini kita berbicara mengenai pendidikan inklusif ya di Kota Makassar. Nah, kalau kita lihat nih beragam program dari secara nasional ya. Kemudian untuk pemerintah Kota Makassar itu kita mengenal adanya program 18 Revolusi Pendidikan ya. Dan kalau Ibu Yeni sendiri melihat Bu, untuk gambaran pendidikan di Kota Makassar ini untuk secara umum ini seperti apa Bu? Sebelum kita masuk untuk pendidikan inklusif ini. Pendidikan terhadap pendidikan kita di Kota Makassar ya pada saat ini ya saya pikir harus tetap dioptimalkan ya kualitasnya, dan ini pastinya akan menjadi tugas kita. Kita harus bisa memastikan bahwa ada model pembelajaran yang lebih menarik di sekolah sehingga anak-anak itu anak-anak itu bisa lepas pengaruhnya dari gadget ya, karena tantangan terbesar kita pada hari ini adalah anak-anak itu lebih nyaman dengan menggunakan HP. Kadang-kadang anak-anak juga ya, walaupun tidak semua ya, tapi sebahagian besar saya melihat ketergantungan anak-anak. Kalau disuruh anak-anak milih antara antara HP-nya dengan temannya, pasti dia lebih memilih HP-nya. Ya, ini tantangan terbesar dunia pendidikan. Dan kadang-kadang anak-anak juga menjadikan alasan bahwa harus bawa HP ke sekolah. Ini menurut saya harus dikaji lebih lanjut sejauh mana efektivitas penggunaan HP dalam proses pembelajaran. Ini kadang saya bilang sama ponakan saya Bu, sudah HP-nya dikasih tinggal saja di rumah. Dia bilang, jangan Ki, karena ada tugasku di situ. By online semua. Iya, ini kayaknya kita kayak bahasa yang pas. Dilema juga Bu ya? Kita sepertinya tidak bijak dalam penggunaan HP dalam proses pembelajaran. Karena kita melihat ternyata anak-anak menjadikan dalih penggunaan HP itu. Dan kita juga pasti bisa melihat bahwa waktu yang digunakan untuk pembelajaran dalam menggunakan HP itu kan sebenarnya hanya sedikit. Ibaratnya kita persentasikan mungkin hanya sekitar 10-20% proses pembelajaran, lebih banyak menggunakan di luar proses pembelajaran. Dan saya pikir kalau kita mengatakan ingin menggunakan teknologi, kita kan punya namanya kemarin program pemerintah itu Smart Class. Ya kalau saya sih lebih mengusulkan bahwa kita menggunakan saja alat-alat yang di sekolah kayak komputer atau memang laptop. Jadi ini juga berpengaruh pada kondisi matanya anak-anak. Ini bahaya loh kalau tanpa kita sadari. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan yang ada di sekolah, ini kan bisa lebih efektif. Jangan sampai juga di beberapa sekolah ada alat ternyata tidak terpakai, akhirnya rusak karena tidak dipakai, kan sayang juga. Tinggal saja karena berdebu kalau ya. HP untuk pembelajaran kan kecil ya, tulisannya itu kecil, itu kan bisa mempengaruhi perkembangan mata anak-anak kita, belum lagi perkembangan otak anak-anak kita. Tapi kalau misalnya
komputer misalnya atau di laptop, satu kali lihat selesai itu kan sudah selesai. Ya. Jadi tidak ada lagi ada alasan anak pegang HP seperti itu. Belum lagi kalau pas lagi chip-chip itu ya. Ya pokoknya menurut saya Banyak coba yang kontras banget ya. dianulah Iya. apa namanya dunia pendidikan coba telah ulang kembali penggunaan HP dan pemberian tugas-tugas di HP itu. Ya, yang harusnya sih untuk apa misalnya ya untuk proses apa belajar dulu itu kan biasanya kita masih mengenal ya untuk catatan gitu kan Bu. Jadi saya baru catat gitu ya. saya baru terbaca buku. Ya harus dimulai juga dari gurunya. Iya dong. Nanti apa namanya anak-anak barangkali bisa juga ya ini ini harapan ya harapan buat kita. Guru setiap waktu itu anak-anak lihat, guruku setiap waktu ada buku dia pegang, bagusnya judulnya, itu saya membaca. Bukan handphone kan dilihat ya utak-atik gitu ya. Harus ada jadi model di sekolah. Ada role modelnya. Anak-anak suruh membaca. Dia guruku juga kalau tugas, nah kasihkan sedikit tugas baru pergi bagaimana? Jadi memang harus ada contoh gitu ya. Jadi kalau kita ingin anak-anak cinta buku, ya harus dimulai dari guru. Harus sebenarnya ada target guru apa namanya guru dalam sebulan itu menghabiskan berapa buku. Ini harus menjadi tantangan gitu tantangan ya, Kota Makassar ini. Oke, Ibu kalau kita berbicara kembali lagi ya untuk pendidikan inklusif ini ya. Sebenarnya untuk secara menurut Ibu ini pendidikan inklusif itu seperti apa Bu? Jadi ini ya saya kayaknya harus buka buku ini. Jadi terkait dengan apa namanya pendidikan inklusif yang dimana dalam Permendiknas nomor 70 2009 pasal 2 adalah memberikan kesempatan ini harus kita baca baik-baik ini, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi di dalam Permendiknas ini tentu saja sudah jelas bahwa setiap anak dalam kondisi apapun dia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Ya, apakah itu dari kelainan fisiknya, dari segi emosionalnya dan lain-lainnya ya tentu saja pemerintah harus memberikan ruang untuk itu dan anak-anak harus mendapatkan hak yang sama antara anak yang satu dengan yang lainnya. Seperti jadi itu. Tidak ada yang dibeda-bedakan gitu ya Bu ya. Ibu kalau kita lihat juga nih Makassar ini kan sekarang ini fokus ya untuk adanya rencana aksi disabilitas itu ya. Iya. Ya, ini seperti apa sih kalau Ibu lihat untuk saat ini Bu? Bagaimana pemerintah hadir di situ khususnya untuk kaum yang rentan ini Bu atau kaum disabilitas? Komunitas rentan adalah teman-teman dari disabilitas. Jadi kayaknya kita harus pelan-pelan dulu nih. Memulai kita urai dulu nih masalahnya satu persatu. Jadi berbicara tentang pendidikan inklusif, kita sudah punya pemahaman yang sama bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan keterbatasan, yang memiliki bakat istimewa, yang memiliki kelainan fisik, dia harus mempunyai kesempatan yang sama. Namun pada faktanya pada hari ini adalah kita selalu menggaungkan tentang pendidikan inklusi di sekolah-sekolah, tetapi ternyata kita belum siap untuk itu. Salah satunya adalah anak-anak ABK yang berkebutuhan khusus ketika berada di sebuah sekolah ini belum terkondisikan dengan baik. Maksudnya seperti apa itu Bu? Kadang-kadang anak ini dibully misalnya. Kadang-kadang anak ini juga karena ketidaktahuannya juga kadang-kadang bisa merugikan teman yang lain. Tapi bukan karena faktor disengaja ya, tetapi karena ketidakpahamannya. Jadi menurut saya langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah kota harusnya kita mulai dari awal. Kita harus mulai mendiagnosa dari awal. Ketika seorang anak itu lahir, pastinya kan dia akan sering untuk memeriksakan kondisinya di posyandu.
Berbicara posyandu, tentu saja posyandu di bawah naungan kesehatan. Jadi kita deteksi dini dulu bagaimana tumbuh kembang anak. Ini saya maksud, tumbuh kembang anak kita mulai dari ketika dia sudah lahir. Setiap bulan melakukan pemeriksaan. Dari awal ini bisa kita diagnosa. Oh, insya Allah, alhamdulillah, kayaknya anak baik-baik saja. Di satu sisi, oh ini anak agak-agak sedikit lain gitu. Mulailah harusnya intervensi dari situ. Yang pastinya kita akan memerlukan tindakan dari orang-orang yang profesional. Dalam hal ini psikologi atau dokter dan lain sebagainya. Memasuki anak usia batita ini lagi diperhatikan. Usia anak-anak 3 tahun bagaimana tumbuh kembangnya. Jadi deteksi tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini harus dimulai dari awal. Setelah itu dalam masa balita. Ketika masa balita tentu saja dia akan mulai memasuki namanya prasekolah. Jadi dia mulai dari PAUD. Mulailah pendidikan inklusi akan kita terapkan di PAUD. Ini yang harus mulai sebenarnya intervensinya. Bukan nanti dia di SMP atau di SD ya. Kalau SD itu kan sudah agak-agak bisa jadi ada momen yang loss yang harusnya kita awali di PAUD. Diberikanlah intervensi di PAUD bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif sudah dimulai dari PAUD. Setelah itu dari PAUD masuk SMP ya harus ada catatannya, tapi sepertinya sudah dilakukan, cuma perlu optimalisasi. Namun ada hal juga yang harus diperhatikan adalah pengkondisian keluarga dan masyarakat. Karena kadang-kadang orang tua juga, walaupun tidak semua ya, ini kasuistik. Ya, kadang-kadang orang tua juga tidak menerima bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Dia dia kadang-kadang mau melawan takdir. Malu biasanya ya, Ibu, karena ini juga stigma di masyarakat. Ketika ada anak yang tidak seperti anak yang lainnya, dianggap bahwa bisa saja ya ini sentilan di luar. Kayak ini akibat dari kelakuannya orang tuanya. Padahal kan tidak begitu juga. Yang kedua dia malu, masa anakku seperti ini. Kalau orang tua sendiri tidak menerima keadaan seperti ini akan sulit untuk ditangani gitu. Jadi memang harus kebesaran hati orang tua mengakui bahwa diberikan titipan oleh Allah, ini juga akan menjadi suatu amal ibadah. Ketika dia menerima keadaan ini dengan ikhlas dan memberikan kebutuhan anaknya sesuai yang dibutuhkan lakukan. Jadi ini hal yang harus dilakukan. Dan ketika anak-anak masuk usia sekolah juga, ini harusnya disampaikan kepada orang tua murid lainnya. Ini belum optimal. Iya, bagaimana? Betul Ibu. Ya. Saya pernah loh Bu. Mamanya temannya. Panggil Ki dulu ini. Di kelas tak itu ada temannya anak tak yang begini. Iya, betul itu Bu, betul. Itu? Jangan sampai itu kejadiannya sama Ibu di sekolah saya seperti itu Bu. Bagaimana? Iya. Bisa saya cerita Bu. Kita aja. Saya kan tidak tahu tuh Bu, pada saat itu yang anak-anak yang lain tuh berbaur gitu Bu. Saya baru tahu ternyata ada anak berkebutuhan khusus di kelas anak saya Ibu. Dan itu langsung saya bilang gini, biasanya apakah anak-anak seperti itu memang harus didampingi atau bagaimana ya Bu ya? Biasanya kan selain guru di kelas yang mengajar, biasanya ada yang mendampingi mereka. Kalau misalnya pemerintah betul-betul serius mau menangani anak-anak berkebutuhan khusus di dalam pendidikan inklusif, harusnya ada juga yang namanya GBK. Ada ABK, ada GBK. Guru berkebutuhan khusus. Artinya ada memang guru yang punya spesialis ilmu untuk mendampingi anaknya. Tidak boleh juga guru yang mengajar dia juga harus memberikan perlakuan khusus. Agak berat, kasihan loh guru-guru yang yang biasa itu menangani anak-anak seperti ini. Bukan tidak bisa, effortnya 2 kali ya. Iya, jadi dia harus mempunyai tenaga ekstra, harus punya fokus
ekstra juga. Iya. Kita juga punya keterbatasan Mhm. dan dia tidak punya ilmu khusus untuk itu. Harus juga ada Iya, ilmu iya. khususnya. Mhm. Jadi saya melihat bahwa kita belum siap, masih banyak yang harus dibenahi. Dibenahi ya. Ya, terutama dengan memberikan rapor untuk anak-anak ABK. Ini kan rapornya sama dengan Yang anak yang normal ya? normal. Sementara kita sudah tahu dia berkebutuhan khusus. Bagaimana untuk bisa menyelaraskannya ya? Nah, itu. Agak susah ya, Bu ya? Belum ya, Agak walaupun susah. secara teori sudah Mhm, ditahu mhm. bahwa cara menilai kita terhadap anak ABK itu tidak mungkin kita samakan dengan anak yang normal. Tapi bisa kita tanya semua sekolah apakah itu sudah diterapkan. Mhm, mhm. Ini hanya Iya. bentuk dalam wacana dan diketahui secara umum saja. Harusnya tuh tidak boleh begitu. Tapi kan faktanya, Mhm. kita ingin melihat fakta. Bagaimana rapor terhadap anak-anak ABK itu sendiri. Ini yang belum clear, saya bilang di Kota Makassar. Jadi belum lagi kita bicara disabilitasnya, kita pelan-pelan supaya tidak lompat-lompat. Iya, betul, Bu. Iya. Jadi harusnya ada rapor. Harus ada rapor buat anak-anak yang berkebutuhan khusus, penilaiannya juga seperti apa. Sebenarnya harapan kita juga anak ABK ini harus seperti apa. Ini dulu juga kita harus tahu. Jangan sampai di dalam pikiran yang penting dia sekolah diterima enggak juga. Belum tentu, Bu ya. Iya. Belum tentu kebutuhannya tuh sama Iya. dengan yang anak-anak yang normal, Ibu Yang mau ya. dia tahu, oh dia IPA-nya nilainya sekian, PKN-nya banyak, matematikanya. Kan itu dulu. Jadi sebenarnya juga yang harus kita tahu apa yang kita harapkan dari anak ini. Kemampuan apa yang kita harapkan tumbuh pada anak berkebutuhan khusus Itu ini. kurikulumnya mereka itu bagaimana, Ibu ya, untuk yang berkebutuhan khusus ini? Saya Untuk sempat kurikulumnya. baca, memang sudah ada ya dari sudah ada dari kementerian tentang kurikulum ya, inklusif itu sendiri. Tapi ini masih perlu kita cari formulasinya lagi yang lebih tepat seperti itu, supaya dalam penilaian itu semua punya pemahaman yang sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Gitu. Saya tidak bilang teman-teman di kementerian tidak melakukan, sudah. Cuman ini belum klop gitu. Belum Harus maksimal gitu. Harus lebih lagi harus ditingkatkan ya. Jadi ini menjadi PR buat pemerintah. Harapan kita adalah sudah ada formulasi dari awal. Setelah kita melakukan deteksi dini pada anak-anak, dia dari PAUD seperti ini, SMP seperti ini, anak seperti ini sebenarnya ending ceritanya mau dijadikan apa? Apakah mereka hanya sekolah, tamat sekolah, selesai itu selesai? Mau jadi apa ya? Bahasa sederhananya. Tetap harus Mau jadi diberdayakan. apa cita-citanya? Iya, tetap harus Jadi, berdaya, Bu. Iya, jadi Iya. anak berkebutuhan khusus ini harus ditahu. Jadi kemarinnya kami sempat dari Dewan Pendidikan Kota Makassar melakukan kunjungan ke Singapura, itu luar biasa. Jadi metode yang mereka lakukan adalah anak PAUD yang usia PAUD itu diberikan intervensi dibina dulu. Nanti setelah dia mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan luar, barulah dia dimasukkan ke sekolah reguler. Jadi tidak jangan langsung ya. Tidak ujuk-ujuk langsung masuk nih. Yang kita kasihan bukan hanya temannya, dia juga kita harus pastikan sudah siap tidak dia masuk di lingkungan yang tidak yang bukan dunianya. Ini kadang-kadang kita memaksakan keadaan karena kita mengatakan bahwa ada kuota untuk anak-anak disabilitas atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, persentase kuotanya di sebuah sekolah dia ada. Kita hanya masukkan saja. Kita tidak melakukan apa kayak istilahnya diagnosa Diagnosa dulu, kita Bu, tidak dilihat dulu assessmentnya. asesmennya. Katanya, Bu, kalau saya lihat ya, kalau saya menjemput anak saya ke sekolah, temannya yang berkebutuhan khusus itu agak susah, Ibu, untuk diarahkan di kelas. Dia jalan-jalan, malah dia keluar ke kelas. Ibu gurunya juga bingung mau diapain ini anak. Jadi jadinya semuanya kita prihatin. Kita kasihan juga ya sama anaknya. Terus kasihan juga sama gurunya, kasihan juga sama anak-anak yang lain. Ini kan yang harus dilakukan pemerintah dari awal. Kalau memang kita juga mampu dalam soal penganggaran, ya haruslah ada semacam sekolah pra ya.
atau bukan sekolah lah, kayak apa istilahnya, ruang konsultasi apa namanya itu, konsultasi untuk Anak yang anak-anak berkebutuhan berkebutuhan khusus ini ya. khusus yang dibuatkan satu kayak tong klinik. Ya, Kerennya klinik. klinik. Jadi harus ada klinik Klinik inklusi. pemetaan Ibu ya. Jadi keren ya. Ya, Klinik inklusi. Jadi ini harus Nah, dipetakan di sini dulu iya, awalnya Bu ya. di dalam klinik inklusi itu sudah dipetakan. Mhm. Ditanya sekalian anak-anak, ini anak mau jadi apa kalau besar? Jadi Mhm. kemarin ketika kami melakukan kunjungan, wih, luar biasa. Jadi anak-anak yang sudah masuk, saya ibaratkan klinik ya. Nah, di klinik itu ditanya, oh misalnya si A mau jadi apa? Oh, saya mau jadi wartawan. Oh, saya mau jadi musisi. Saya mau jadi dokter. Saya mau jadi resepsionis. Saya mau jadi apa? Jadi mereka sudah ada peta kehidupan. Dia peta kerennya. Jadi sudah ada media langkah-langkahnya dari awal seperti apa. Jadi kita tidak hanya mengajar anak anak-anak berkebutuhan khusus, tapi setelah itu endingnya dia kemana Iya. gitu. Jadi kalau cuma bilang yang penting sekolah mikro dong, kan enggak begitu Tidak juga. begitu ya Bu ya. Tetap ya mereka harus Iya. berdaya juga ya Bu. Harus diberdayakan dan berdaya. Oke, Ibu, kalau kita lihat juga nih kan, ada banyak harapan ya, bagaimana untuk anak berkebutuhan khusus ini juga bisa Dapat ikut andil pekerjaan. ya dalam Iya. pembangunan juga. Iya, betul. Iya. Ibu, kalau kita lihat ya untuk saat ini kan biasanya untuk perencanaan pembangunan ya, Iya. misalnya kayak musrembang gitu Bu. Iya. Kira-kira untuk anak perencanaan untuk pembangunan Kota Makassar beberapa tahun ke depan itu, apakah ini juga turut melibatkan kaum rentan ini atau bagaimana Ibu? Nah, kemarin saya sempat mengikuti ya tetap ada ya, mereka tetap diakomodir. Cuman yang kita berharap jangan sampai hanya diikutkan dalam musrembang saja, tetapi presentasi buat mereka mendapatkan ruang ruang gerak dalam hal untuk mendapatkan pelayanan, ataukah misalnya mendapatkan ruang-ruang untuk mengembangkan kompetensinya, ataukah diberikan ruang untuk bagaimana mereka juga bisa berkarir. Ini kan yang harus kita pikirkan. Dan saya melihat teman-teman di pemerintah kota juga belum memberikan ruang. Contoh kecil saja ya, misalnya kami di DPRD, saya tidak melihat ada orang disabilitas di dalam. Misalnya, jadi memang enggak mungkin lah kita mau memberikan ujian yang sama antara teman-teman disabilitas dan yang normal. Dan kalau kita bilang juga agak sulit karena mereka punya kapasitas terbatas. Harusnya karena kita yang normal, kita yang harusnya juga beradaptasi dengan mereka. Bukan artinya juga memudah-mudahkan ya. Artinya kita melihat potensi mereka seperti apa, ya seperti itulah diberikan ruang. Seperti kemarin kita contoh lagi ya, saya lagi-lagi bicara soal negara tetangga. Pada saat kami masuk, yang diberdayakan memang disabilitas. Dia di resepsionisnya bekerja dan dia diberikan gaji gitu. Jadi kan kayak ada semangat hidupnya. Wih, ada gini ruangku untuk bisa mencari hidup. Orang gitu. tuanya juga Ibu. Iya. Wah, ya. Jadi yang dilakukan pemerintah juga ini harus melibatkan orang tua, orang-orang itu tadi ya. Di sebuah sekolah harusnya semua orang tua tahu, baru di dalam kelas anaknya ada seperti ini. Jadi dia juga ikut memberikan motivasi pada anaknya di rumah. Kau harus dampingi nak teman tak, begitu ke dia. Dimaklumi. Jangan ganggu-gangguin nak, bantu ki kasihan. Kalau semua orang tua berpikiran seperti ini, itu kan anak jadi punya semangat. Anak ABK itu. Saya di teman kelas anak saya ada. Kita setiap hari memotivasi. Bagaimana nih temanmu? Jadi kami juga pura-pura mau tahu bagaimana perkembangannya supaya dia lihat, tambah baik gimana. Jadi kan kita ikut tenang juga. Ujuk-ujuk kalau semuanya orang tua yang tidak tahu, kirain mau diajak berantem ini kalau ada anak yang kayak begini. Jadi nanti dipukul anaknya. Anaknya siapa itu? Bahaya. Bahaya Ki. Oke. Jadi memang Ibu ya. Jadi memang di sini bagaimana peran pemerintah ke depannya untuk ikut sama-sama ya. Memberikan ruang tahu pokoknya sampai tuntas. Jangan hanya pendidikannya, tapi setelah dia menempuh pendidikan, dia mau diapakan. Orang disabilitas juga seperti apa.
Harusnya di pemerintahan menjadi contoh. Tapi Misalnya kalau dia iya. menerima ya, dia menerima Misalnya pegawai. pegawai, Saya belum baca juga detailnya sih undang-undangnya bahwa ada hak mereka 4% di antara kuota ketika penerimaan CPNS ataukah penerimaan pegawai. Jadi kalau misalnya ada 200, 4% itu kan hanya 8. Harusnya mereka juga ada di situ ya, Bu ya. Ada di setiap OPD ada. Sehingga mereka jadi semangat. Ya. Ini belum lagi kita bicara tentang teman-teman di wilayah lain. Dia tidak bisa kerja. Kan agak susah ya. Jadi komunitas-komunitas rentan inilah tentunya yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Ujungnya dia akan diberikan seperti apa. Jangan hanya pendidikannya saja, tetapi setelah menempuh pendidikan, endingnya mau kemana? Okay. Ibu, kita ada pertanyaan ini ya. Coba saya baca dulu, Ibu. Ya, apa PR DPRD Kota Makassar yang belum terselesaikan di bidang pemerataan pendidikan? Apa skala prioritas untuk DPRD periode berikutnya katanya nih, Bu? Susah-susah ini pertanyaannya. Waduh. Jadi memang yang ini secara keseluruhan ya sepertinya, Bu ya. Iya, jadi memang kita perlu perda kalau kita berbicara tentang inklusif, pendidikan inklusif. Sudah pernah ada perda ya tentang disabilitas. Ini sepertinya nanti ke depan buat teman-teman di kota, kalau misalnya nanti saya di provinsi ini juga akan saya lihat perdanya kita ke depan jika memungkinkan yang membuat perda tentang inklusif, supaya ada payung hukum kita yang memaksa pemerintah atau mengingatkan pemerintah untuk bisa memberikan ruang untuk itu. Ruang untuk kaum rentan ini ya, Bu ya. Jadi memang sudah jelas apa kewajiban dari pemerintah, apa sanksi ketika tidak dilakukan. Jadi itu sudah jelas. Namun juga pastinya di dalam regulasi itu juga kita harus menyisipkan apa peran masyarakat di dalamnya, peran keluarga juga seperti apa. Ya, jadi bukan hanya guru aja gitu ya, Bu ya. Tetap keluarga kalau tetap guru ya. yang mau menangani fokus gurunya saja. Yang ada saya bayangkan. Saya kan pernah jadi guru, menangani anak-anak 30 orang, latar belakang keluarga berbeda-beda, kecerdasan berbeda, orang tua saja yang anaknya cuma 4, dia lahirkan, dia berikan fasilitas, masih susah deh. Itu terasa Ibu waktu pada saat pandemi kemarin Ibu yang belajar di rumah. Bagaimana itu kasihannya guru itu. Benar. Orang tuanya saja yang istilahnya yang memberikan nafkah pada anaknya, dia agak keteteran dalam mendidik. Bagaimana dengan guru? Ada juga yang kadang-kadang bilang, makanya karena kami tidak bisa mendidik, kami kasih guru. Anda bisa begitu dong bahasanya. Harus ada kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua, supaya pemahaman anak-anak tidak hanya berhenti di sekolah misalnya, atau hanya berhenti di rumah. Jadi apa yang ketercapaian anak-anak di sekolah harus disampaikan di rumah, apa yang menjadi PR untuk di rumah itu harus disampaikan. Jadi kalau menurut saya PR itu bukan hanya yang menyelesaikan soal-soal, tetapi perilaku apa. Ini juga ya. Iya, ini sering kan PR, apalagi kalau yang masuk sore kasih PR, kapan kerjanya coba? Iya betul. PR ini sebenarnya kalau waktu saya kuliah dulu ya di Unismu, penjelasan dosen bahwa PR sebenarnya adalah mengulangi yang tidak tuntas, bukan memberikan soal yang baru. Jadi bukan PR namanya itu. Kan begini, anak dikasih 3 kali 3 misal ya 9, PR-nya nanti 7 kali 5. Jadi kan ini misal. Jadi kalau soal dijelaskan tentang bagaimana jenis-jenis tulang dijelaskan, tiba-tiba PR-nya bagaimana peredaran darah, bukan PR maksudnya. Jadi PR itu bukan tema baru gitu. Jadi PR adalah pekerjaan rumah untuk mengulangi yang tidak tuntas di sekolah. Dilanjutkan di rumah. Iya, ataupun kalaupun tuntas pengayaan, lebih untuk lebih bagus lagi, lebih dia ingat lagi. Misalnya dia sudah bicara tentang jenis-jenis tulang, dia kembali dari rumah. Contohnya bagaimana itu tulang, supaya lebih berkembang lagi. Tapi jangan terlalu memberikan beban.
Karena di sekolah saya sudah bebannya banyak. Alih-alih nanti dia menjadi perang sama orang tuanya. Orang tua juga sudah capek. Iya, sudah capek di dikasih kantor. lagi tugas. Padahal sebenarnya bukan itu. Jadi saya jadi mengerti sedikit. Iya. Oh begitu ya Pak. Bilang iya. Jadi PR itu bukan soal yang baru, tetapi ketidaktuntasan Itu dalam yang dilanjutkan pembelajaran, di itu yang rumah. dilanjutkan di rumah. Anak saya sampai terbebani itu, Ibu. Iya, Mana jadi- tugas di sini, tugas Dan ini yang paling lanjut sangat lagi di rumah. disayangkan ya, Hmm. kalau ada anak-anak yang tidak mau ke sekolah karena tidak selesai PR-nya. Ih, takut Ki, Ibu, dihukum Terus sama gurunya. sekolah untuk apa? Ya. Itu kan untuk belajar, bukan menghakimi gitu. Hmm. Jadi jadikan itu PR menjadi sesuatu yang menyenangkan. Lebih bagus barangkali kalau PR-nya itu membuat karya yang sederhana, atau anak-anak dijadikan seperti detektif, mencari apakah Lebih bisa yang tertantang. warna-warna. Iya, Ya. bilang, coba cari bunga ini misalnya kalau yang Iya. anak tahu, coba cari batu yang begini bentuknya, coba cari daun. Waktu kami kuliah daun yang bentuknya memanjang, yang bentuknya menjari, cari mana kan Ya, lebih enak. itu lebih kreatif gitu ya jatuhnya, Bu, Tapi ya. jangan juga tuh misalnya pulangnya sore Lanjut terus lagi. soalnya itu dicari bunga, kapan juga. Jadi lihat-lihat juga tugasnya itu bisa tidak dikerjakan anak-anak. Ngerti? Oke, jadi jangan mengasih jadi kan sekolah itu menyenangkan, menyenangkan, jadi beban ya. Anak-anak deh, nah bilang ses saja Ki. Oke, begitupun juga untuk Iya. kaum rawan ini, disabilitas ini, Bu, ya. Iya, Memang harus ada diberikan ruang. Ini juga Mhm. yang sempat saya lakukan kunjungan ya di sebuah sekolah, mengatakan bahwa fasilitas untuk itu juga masih kurang. Ya. Kebutuhan anak terkait itu juga kurang. Apalagi kalau sekarang ini kan memang ada beberapa pembangunan infrastruktur ya di Makassar, seperti apa kayak Japarate kayak gitu, Bu. Itu Iya. bagaimana kalau ke depannya, apakah memang dikhususkan juga nih ya untuk Harusnya penyandang tanpa disabilitas Japarate ya? itu sudah ada memang jalan-jalan yang ramah terhadap disabilitas. Oke. Cuman ya. saya belum lihat persis contohnya di tempat-tempat mana saja yang jalan itu sudah ramah terhadap disabilitas. Mhm. Nah, Oke. jadi mungkin di DPRD juga perlu. Mhm. Di DPRD ada jalan yang khusus orang disabilitas, ini belum. Di pemerintah kota saya belum lihat detailnya. Mhm. Apakah sudah dia sediakan ketika teman-teman disabilitas berkunjung, ada jalanan khusus buat mereka. Ini kan salah satu hak mereka juga Mhm. untuk mendapatkan Ya. pelayanan seperti itu. Jadi memang ini harus Iya. Jadi tidak gampang loh diwujudkan ya. bilang kota inklusi. Belum ya, Bu, ya. Berarti ya kalau Makassar baru belum mau ya. menuju. Baru menuju kota Iya. inklusif ya. Kalau kota inklusi itu Jogja. Nanti kita cerita Jogja. Kayaknya panjang deh, Bu, ya. Iya. Lanjut sesi 2, Bu. Iya, iya, iya. Oke, ini ada ini lagi, Bu, yang masuk nih pertanyaan ya. Oh ya, talk show yang sangat edukatif katanya. Semoga dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Makassar ini akan semakin lebih baik lagi katanya. Amin. Terima kasih. Kemudian ada lagi nih. Jadi dari Ibu sendiri apakah mendukung program pemerintah dalam pemerintahan pendidikan inklusif Iya, ini? Ada yang nanya, Bu. Pasti Ya. kita dukung. Aduh, yang coba saya kembali ke pikiran saya, bagaimana kalau kita yang memiliki anak seperti itu. Jadi ini adalah bentuk perhatian kita, bentuk simpati kita. Saya malah pernah ya diajak sama teman-teman di Dinsos menghadiri sebuah komunitas tunarungu. Iya, Bu. Ada Iya. yayasannya, itu juga perlu diperhatikan. Saya lupa apa dia bilang, dengan diam itulah bicara kami. Saya lupa pas kalimatnya itu apa. Wih, kayak tersentuh sekali. Jadi ada sebuah keluarga yang dia punya semangat untuk disabilitas ya, semangat untuk terapi anaknya, tapi dia punya keterbatasan dana. Sementara pemerintah memberikan bantuan, alat dengar itu ternyata tidak dibutuhkan. Ini juga yang menjadi satu kendala. Saya tanya, kok misalnya alat bantunya itu kenapa harganya yang seperti itu? Ini sudah aturan. Wih, kalau bikin aturan yang tidak sesuatu kebutuhan itu kan namanya mubazir Mubazir juga, Bu. Ya. Harusnya ketika
pemerintah menetapkan satuan harga yang harus dibeli untuk memberikan alat bantu, harusnya sesuai dengan kebutuhan dong. Hanya dianggarkan tidak terpakai, ya sayang. Mubazir Ibu, Iya, mubazir. jadi ini harusnya menjadi perhatian pemerintah yang harus memberikan support kepada komunitas-komunitas, apakah itu komunitas teman-teman disabilitas tunarungu, tuna-tuna yang lainnya juga, itu harus kita perhatikan bentuk apresiasi. Kalau saya sih memang mengharapkan tidak perlu menunggu momen orang luar yang datang membuat event, ya kita buat event sendiri skala skala lokal gitu. Menampilkan anak-anak sesekali. Wow, ini lebih enak dilihatnya Bu ya. Nah, jadi mungkin saya agak sedikit tambah ya yang saya sampaikan tadi, bagaimana Kota Jogja memperhatikan pendidikan inklusinya, dan mereka itu sudah betul-betul konsen terhadap itu. Malah mereka sudah punya UPTD yang menangani tentang pendidikan inklusif. Jadi lain ke kantornya. Jadi tuh waktu saya ke sana, enggak di sini Bu, kalau mau konsultasi saya pergi ke tempatnya. Oh, jadi ada Luar klinik biasa. gitu ya, klinik UPT. Tidak, jadi mereka punya belum klinik ya. Kita kalau Makassar buat ini luar biasa ini, bisa jadi klinik inklusi. Keren ini ya. Jadi dia sudah punya kantor tersendiri, jadi dia fokus. Dan mereka menganggarkan GBK itu. Oh, di situ ya. Menganggarkan GBK yang diambil dari teman-teman mahasiswa psikolog. Dan mereka diberikan gaji juga atau yang pantas. Satu GBK menangani sekitar 4-5 anak. Tapi mereka kaji, ini intervensinya, dipanggil orang tuanya. Dan yang lebih lebih membahagiakan, anak-anak merasa bahwa dia dianggap ada. Setiap semester ditampilkan semua bakat-bakatnya. Oh, begitu. Iya, jadi itu proyek akhir kerjanya. Ada goalsnya, ada jadi kelihatan Ibu ya. Iya, jadi bukan dia dilihat bahwa outputnya, matematikanya sekian tuntas, sejarahnya tuntas, tidak. Bukan seperti itu ya penilaiannya Bu ya. Jadi penilaiannya dia adalah bakat yang dikembangkan anak-anak. Jadi dia tampilkan semua bakatnya dan dinonton semua oleh orang tua yang ada di sekolah. Wow, pasti keren. Para orang keren ya. Pasti orang tuanya ini ya jerih payahnya. Dan bagusnya juga orang tua juga kooperatif. Jadi dia selalu ditanya, Bu, tugasnya ini ya hari ini untuk anaknya. Oh iya ya, makasih. Sering dibuat pertemuan. Orang-orang tua yang lain juga ditanya, ini ya anak seperti ini. Jadi kayak anak-anak betul merasa bahwa saya bisa diterima secara normal gitu. Iya, jadi memang harus ada kolaborasi Ibu ya. Nggak bisa sendiri. Iya, dari guru, kemudian orang tua, lingkungan, pemerintah juga harus hadir. Harus menyiapkan banyak-banyak. Oke. Jangan mau dibilang kota inklusi kalau tidak siap menjadi kota inklusi. Baru menuju deh Bu. Kayaknya kita perlu sesi 2 ini Bu Di. Sayang sekali kita terbatas waktu ini Bu. Mau coba ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu ini Bu ya. Sukses Ibu ya. Amin. Amin. Ini untuk tesisnya juga Bu ya. Iya, doakan semoga bisa cepat selesai tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Yeni Rahman anggota DPD Kota Makassar sudah hadir di studio untuk siang ini ya. Dan Smart Listener, untuk perbincangan ini Anda juga bisa menyaksikannya kembali ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Terima kasih juga sudah untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit dan juga Ibu Yeni Rahman di sini. Kami pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.